Puji Tuhan, shalom semuanya, shalom. Kita bersyukur malam ini bersama-sama kita kembali dalam ibadah kita bersama Tuhan Immanuel. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan berikan buat kami. Kami percaya bahwa hidup kami selalu luar biasa di dalam Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan, sukacita dan pengurapan. Yang percaya malam ini kalau setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang persembahkan pujian kami, nyembahan kami terbaik di hadapan-Mu. Ini doa kami, ini sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini sembah kami di hadapan-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini doa kami malam ini, sembah kami malam ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
di hadapan-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama kita berdiri, saudara. Ini sembah kami, ini iman kami di hadapan-Mu. Karena ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa jauhkan kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa jauhkan kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Dunia tak bisa jauhkan dari kasih-Mu. Kami bersyukur. Syukur kami naikkan di
seluruh bumi penuh kemuliaan. Oh kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha. Oh kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah Raja, jadilah ke seluruh bumi kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Ini sorak-sorai bagimu, ini pujian bagimu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah ke seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Ini doa kami malam ini, ini seruan kami malam ini, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya malam ini kami semua diberkati Tuhan. Kau menyertai kami, Kau memberkati setiap kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan. Shalom semuanya. Kita semua percaya Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati ucapan syukur. Kasih Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saya Tuhan Kau hadir dalam pujian umat-Mu. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya
bersyukur dan jiwaku bersuka hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tanganku terangkat Tuhan hadir dalam pujian saat hati bersyukur saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tanganku terangkat Tuhan hadir dalam pujian Tuhan hadir dalam pujian umatnya Tuhan hadir dalam pujian kita saya hadir Tuhan hadir dalam pujian umatnya haleluya biar tangannya Bapak Yesus Tuhan hadir dalam pujian umatnya amin selamat kembali Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan mendengarkan pujian saksian pujian dari kaum pria Bapak berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Bersamaku di setiap hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
memberikan persembahan. Yang pertama, kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kau tak pernah biarkan tinggalkan setiap kami. Apapun yang kami alami, kami tahu Tuhan punya rencana yang besar dan indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami memberikan persembahan. Dapat syukur kami, taburan kami, kami percaya memberkati umat berlimpah dengan hati yang dapat syukur, hati yang mengasihi. Kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya, amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan mari sama-sama kita berdiri. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Keyakinan kami mujizat itu nyata di dalam kami. Karena kami berpegang pada kehendak Tuhan, kami berpegang kepada firman Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini kami boleh bersama menikmati dengan Engkau. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami merasakan bahwa ada tangan Tuhan, ada Tuhan, ada hadirat-Mu di tempat ini. Dan hadirat Allah membawa kami pada kehendak-Mu. Terpuji Engkau, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Beri tepuk tangan terbaik dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa hadirat Tuhan. Saudara, hati saya menikmati akan Tuhan, tetapi bukan saja hanya menikmati di dalam pikiran tetapi sesuatu yang beda yang kita bisa dapatkan ketika engkau ada di luar. Dan waktu engkau berada di luar menuju ke tempat ini dan sampai di tempat ini, ada sesuatu yang beda yang kita rasakan. Saudara, kekristenan yang inti atau esensi dari kekristenan itu apa sih sebenarnya? Saya bilang kekristenan yang utama di dalam kita ketika kita jumpa dengan hadirat Allah. Waktu kita jumpa dengan hadirat Allah, hanya orang-orang spesial. Iya, tidak semua orang, bahkan di dalam Matius berkata tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan akan ada di sana. Tapi hanyalah Dia yang melakukan kehendak Tuhan. Satu ayat di dalam firman Allah, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Saya Willy Gerungan. Willy Gerungan, tempat tinggal, tempat pelayanan di Bekasi, juga di Permata Hijau Bermai. Kita baca ini ayat ini karena kita akan baca sama-sama ya. Karena kita akan baca sama-sama ayat ini. Ada seorang ibu, saya lupa siapa ibu itu. Waktu saya ketemu ada persekutuan doa di Curug Pondok Kelapa, terus gue bilang, Bapak pernah ini pernah Immanuel ya? Saya bilang, Immanuel ya? Tidak tahu. Saya juga baru bilang, oh iya itu benar ini Immanuel. Saya tahu ibu mana. Itu ya. Saya, yang mana Immanuel? Saya ingat mana Immanuel ya? Oh iya benar ini Immanuel. Ya, Tuhan berkati ya Ibu Sinca. Haleluya. Oke. Kita baca sama-sama ayat ini. Bisa ditampilkan, nggak bisa ya? 2 Korintus berapa? 25 ayat 2 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat. Puji Tuhan. Udah dapat semua ya? Udah dapat semua karena bisa dilihat di sini. Iya. Sekarang ini mah nggak usah pakai bawa. Ya, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi kalau di sini dikatakan ini, kalau boleh saya boleh sampaikan. Jadi kita berhenti dulu. Sebab jadi ini adalah kesimpulan. Jadi ini adalah klimaks. Jadi ini adalah sesuatu yang hasil. Iya kan? Dalam kata jadi.
Artinya ayat ini ditujukan kepada orang Kristen atau orang yang menamakan diri Kristen. Bukan lagi orang yang ada di luar sana. Orang yang kita mau perkenalkan Kristus, you mau percaya kepada Tuhan, you selamat. Bukan itu lagi. Tetapi kepada orang ini, ayat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Kenapa ayat ini muncul? Ayat ini muncul ketika mereka terjadi satu perdebatan, terjadi satu perselisihan. Oh, saya ada di pihak sana, saya ada di pihak sana, saya ada di pihak Kristus, saya ada di pihak Paulus, saya di pihak Apolos, waduh macam-macam. Sehingga Rasul Paulus bilang begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kalau saya boleh terjemahkan, siapa yang ingin mengalami Tuhan, siapa yang ingin mengalami mujizat Allah, siapa yang ingin mengalami Tuhan adalah mereka yang adalah ciptaan baru. Amin. Tidak semua orang yang mengalami Tuhan. Ya. Saya katakan tadi, nah semua di Matius 7 ayat 21 kalau tidak salah ya. Tuhan, bukankah saya sudah melakukan mujizat? Bukankah saya sudah bernubuat? Bukankah saya sudah mengusir setan? Tuhan bilang, no. Nah tuh, aku tidak pernah Engkau pembuat kejahatan lagi. Jadi saya mau katakan bahwa tidak semua orang Kristen yang berseru kepada Tuhan. Karena apa? Saya boleh katakan bahwa kekristenan seseorang kadangkala ada di dua dunia. Berada di dua dunia. Dunia yang satu adalah dunia ketika kita ada di persekutuan, ketika kita ada di dalam pujian, ketika kita ada di dalam penyembahan. Itu dunia yang satu. Dunia yang lain apa? Ketika kita ada di luar. Iya. Ketika kita ada di luar sana, waduh nggak ketahuan deh waktu bisnis. Lo pokoknya semangat, tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Aku. Tidak ada biarlah kita di sini adalah hati, adalah pribadi yang telah mengalami yang namanya ciptaan baru. Katakan amin. Karena ketika kita mengalami ciptaan baru, maka Tuhan melawat umatnya. Haleluya. Mazmur 24, boleh tampilkan ayat yang ketiga? Mazmur 24 ayat yang ketiga. Ya benar. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Next. Orang yang bersih tangannya dan murni. Terus orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saya katakan tadi, orang kadang-kala kita melihat ya, hidup di dalam dua dunia. Ketika ada di persekutuan, waduh, saya boleh sebentar ya, saya ambil minuman saya kayak ada. Saya tetap, aduh, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ada ini tapi nggak ada ininya. Ya. Saya katakan, suami bisa ketipu enggak? Bisa. Istri? Bisa. Kita suami istri, saya dengan istri saya anak saya 3. Anak yang paling tua 28 tahun. Saya kenal Pak Yosef itu, saya lupa juga ya, 20 tahun lalu kali ya. Ya, 20 tahun lalu ya. Waktu Pak Yosef masih ada di sana. Saya sudah 32 tahun saya nikah. Tapi sampai sekarang saya tidak bisa mengerti 100% isi hati istri saya. Iya.
Iya, pasti. Dia juga tidak bisa tahu. Hanya saya dengan Tuhan. Amin. Dasar karakter laki-laki apa sih? Dasar karakter laki-laki itu munafik. Suka berdusta. Gengsi. Gengsi. Gengsinya gede. Sebentar, mohon maaf saya mati dulu ini kok. Saya lupa lagi mungkin. Mohon maaf ya. Ini ya telepon masuk. Kenapa masih? Tapi penting, Pak. Anakku ada di Jogja. Kenapa masih? Sebentar ya, mohon maaf ya. Mestinya sih Angkat aja, Pak. udah lah, nggak usah. Udah dimatiin. Laki-laki pada dasarnya, sifat dasarnya itu munafik, benar. Egois. Tapi laki-laki yang ada di sini ada Bye-bye. yang sudah tidak lagi, karena laki-laki yang ada di sini, pria yang ada di sini adalah pria yang mengalami akan hidup yang baru. Amin. Telah mengalami akan hidup baru, karena orang yang mengalami hidup yang baru bisa jumpa, bisa mengalami Allah. Amin. Kok laki-lakinya nggak ada aminnya? Amin, amin, beliau amin, iya. Haleluya. Saudara, ke perempuan apa perempuan? Kalau laki-laki munafik, tapi laki-laki yang sudah di dalam Jujur, Pak, jujur, perempuan jujur. mengalami Allah, sudah dendam. Enggak, jujur, Pak. Jujur ya, Dia jujur dendamnya. saya di warga waktu itu, saya ketua RT, saya 10 tahun ketua RT. Waktu di warga, saya ada ibu-ibu warga lagi apa sih, arisan gitu. Terus saya dipanggil ikut di dalam. Pak RT, ayo nongkrong di sini. Ya saya sendiri. Habis mereka tolong kasih apa namanya ya, apa kayak begitu. Kalau belum ceramah sih nggak mungkin ya. Tolonglah ngobrol apa yang kita bisa dapatin. Nah saya kasihlah, tapi saya tidak pakai ayat, cuman saya kasih motivasi. Sebenarnya motivasi Kristen begitu. Iya. Terus bilangnya begini, ibu bilang, iya nih Pak, saya nih kenapa saya tidak bisa lupa kesalahan suami saya. Lah kapan? 7 tahun lalu. 7 tahun lalu. Saudara, itu dia simpan, dia dendam, dia simpan itu. Laki-laki saya pernah juga lihat, Pak, lu kok udah bayaan sama dia? Kemarin dia tuh ngomong, kok lu bayaan sih? Laki-laki paling cepat lupa. Iya, kalau laki itu cepat lupa, sifatnya tuh Sering ulangi. Iya, cepat lupa. Sering ulang. Bukan lagi, Pak. Ulangin kali-kali. Ini curhat nih kita. bagus. Ini korban, Pak. Korban. Oh gitu ya, ngaku ya? Jadi perasaan. Jangan banyak sama mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, siapapun Anda suami, Anda istri, Anda bisa ketipu, benar. Saya ketipu, banyak kali ketipu dengan anak saya. Apalagi orang tulus, paling gampang sekali ketipu. Iya. Tapi jagoannya kalah awal jagoan, nanti akhir ini menang. Lah jangankan dia, Samuel hamba Tuhan, orang yang diurapi Allah ketipu. Ketipu sama siapa? Sama anak-anaknya. Lah penampilannya anak-anaknya Isai waktu dia mau adakan audisi untuk mau cari pengganti Saul, lewat anak-anaknya Isai. Wus pakai tangkisan di sebelah kiri, wus pakai tombak di sebelah kanan, jalan, wus mantep. Enggak jalan begini, wah jalannya mantap, wus tentara.
tentara Israel kan tampil di depan Samuel, mantap banget langkahnya. Tara. Samuel bilang mantap. Ini Samuel mau tuang sama minyak, sudah mau diurapi, Tuhan bilang Sam, jangan dia. Lah ini kayak gini kenapa? Itu tuh tahu nggak tuh? Pengecut itu. Tentara kok pengecut? Iya pengecut itu. Ya kita buktikan waktu pengecut, waktu Goliat dengan di sini Goliat, di sini tentara Israel berlempah. Ayo mari tampil satu-satu. Ada nggak berani nggak maju? Padahal tadi yang tampil di depan Samuel, wah mantap sekali, mantap banget. Waduh, Tuhan, kita baca itu ayat ya, nggak apa-apa boleh. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel, kita tinggal aja dulu ini ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah parandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata sama-sama, tetapi Tuhan melihat. Pendeta bisa ketipu, suami bisa ketipu, istri bisa ketipu, karena hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Dengan saya, ya dengan saya. Jadi Bapak Ibu, semua itu kita bisa dapati di sini nih. Jadi siapa yang ada dalam Kristus untuk membuktikan, untuk menunjuk bahwa kita itu adalah orang manusia atau pribadi-pribadi yang telah mengalami akan namanya ciptaan baru, itu perlu namanya proses. Amin. Perlu proses. Siapapun Anda, siapapun kita, saudara, siapapun kita berada, kita sampai hari ini, saya katakan sampai hari ini, kita masih ada di dalam kategori namanya proses. Ya. Wah itu pendeta dong, enggak bisa. Berapa waktu lalu saya baca di satu berita bahwa pendeta gantung diri di Amerika, itu bukan di Indonesia. Di Amerika gantung diri, kenapa? Lah kalau dia ada dalam pujian, ada dalam penyembahan, nggak mungkin dia itu gantung diri. Yes. Ya, tapi dia itu ada di dalam tekanan yang kuat sekali, tekanan yang berat sekali, dia tidak mampu. Dia gantung diri. Makanya Anda yang ada di tempat ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah mau masuk di 2023. Jokowi bilang begini, 60 negara akan mengalami krisis yang berat. Ya, di dunia negara 60 negara itu hasilnya. 30 negara sudah masuk. Artinya mengalami krisis, akan mengalami krisis, tetapi kepada kita yang mengalami Tuhan, yang mengalami ciptaan baru, untuk mengalami ciptaan baru, mari kita ikuti ini proses. Saya diproses dengan siapa? Setiap kita, masing-masing kita tidak bisa sama. Ya, proses saya, Tuhan proses saya itu tidak bisa sama dengan Pak siapa namanya, Arno, sama Pak Leo. Sorry Pak Leo, sebenarnya Pak Arno. Beda. Proses yang sesuai dengan kepribadian saya, kepribadian Pak Leo, ya Pak Yosef, ya kita tidak bisa sama. Kita mengenal Tuhan saja kita tidak bisa sama. Tuhan proses kita tidak bisa sama. Ada yang mengalami masalah kecil, aduh udah teriak. Tuhan tolong. Aduh saya gak kuat.
Ada yang kita tahu dia sudah dibebek apa sih? Udah pokoknya udah mengalami masalah ekonominya, masalah keluarganya, pribadinya seperti Ayub. Aduh, Digenjak sadis. sudah dibebek lagi. Bilang, istrinya bilang, ayo, lu masih lagi lu mau nyembah Tuhan, ngomong. Lu ngomong apa ya? Kayak perempuan yang sudah aja. Mau nggak? Cuma pengen yang bagus aja Tuhan aja. Ini orang susah nggak mau. Ya. Tapi ketika kita masuk, mari kita lihat dulu ya di dalam Kolose, kenapa kita harus diproses? Kita harus tinggalkan di dalam Kolose 3 ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau kita lompat ayat yang ke-8, berbunyi, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9. Jangan lagi kamu Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan serta kelakuannya, untuk menjadikan kita ini pribadi adalah pribadi ciptaan baru. Tidak ada kata lain, kita harus tinggalkan ini. Kita tidak bisa hidup di dalam dua dunia. Di dunia yang lain kita mengangkat tangan, menyembah Allah, tetapi ketika kita masuk di dunia yang lain, hidup kita tidak lagi menunjukkan Kristus. Waktu di tempat ibadah, pujian, waduh, kayak sudah ada di surga. Iya, banyak saya dapati, banyak. Tapi di belakang sana, saya nggak mau cerita lah. Itu pelayan lah di mimbar itu. Pelayan di mimbar bergelombang bar. Sekali waktu ada di dalam satu ibadah. Waduh, pendetanya pokoknya dilihat di jadwalnya ini jam sekian ada di sini, jam sekian juga ada di sini, jam sekian ada di sini, ada di sini. Dikejar karena pendetanya khotbahnya mantap banget. Jam pagi jam 7 ada di sini. Wah, nanti dilihat. Wah, jam ada di mana dia? Wah, ada di sana. Ayo kita kejar sama lagi. Wah, nanti jam di sana dia. Kita kejar lagi sampai sore, kejar. Sekali waktu ketika dia sementara firman Tuhan, puas. Dari belakang sana nongol. Oh, pendeta! Nih, tanggung jawab 3 bulan. Buset dah. Waduh. Hah? Tanggung jawab nih, 3 bulan nih. Apa dia? Tangkap tuh perempuan tuh, tangkap tuh. Mana yang benar nih? Yang sana atau yang sini yang benar? Ini 3 bulan. Saudara, kita melihat apa yang ada di depan mata. Kita masuk ada di dalam 2 dunia. Dunia yang satu adalah dunia ketika kita boleh menyembah Allah, tetapi di dunia yang lain. Sebab itu Rasul Paulus kepada orang-orang di Kolose, dia bilang tinggalkan hidup yang lama. Untuk meninggalkan hidup yang lama, mari kita ikuti proses. Ada orang bilang begini nih, di medsos itu rame. Medsos bilang begini, kita mau jadi kuat, untuk Anda, untuk kita mau jadi kuat, hendaklah kita harus besi untuk dia bisa jadi kuat, ditempa supaya jadi kuat. Kita mau nama kita harum, nama kita, tapi kita tidak mau dibakar seperti dupa. Ya enggak, dupa itu supaya keluar harumnya dibakar. Iya, kecium baunya. Iya, mau kita nama besar, saya ada catat di sini nih. Saya catat di sini. Apa
Banyak orang ingin menjadi cemerlang seperti emas tapi tidak mau dilebur. Banyak orang yang ingin harum tapi tidak mau dibakar. Banyak orang yang ingin mengusir kacang pisang tapi tidak mau diasah. Anda adalah pribadi-pribadi yang mau ikut di dalam proses. Teriak kepada Tuhan, Tuhan. Aduh. Sebab untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang perkasa adalah pribadi yang tidak ada jalan lain. Anda untuk mendapatkan sesuatu yang instan itu tidak bagus. Ya, makanan mie instan itu dia kalau kita makan terus bagaimana? Ada anak sekolah minggu saya dulu mati. Khususnya makan mie instan mulu. Iya. Tetapi ketika kita ikut di dalam proses ini untuk kita mengalami Tuhan, saudara, saya percaya di Ayub berkata bahwa ketika dia tahu jalan hidupku, maka di mana itu ya, Ayub 25 ayat yang ke-10 ya, boleh nggak? Wah, betul. Aduh, sayang sekali saya lupa itu ayat. Kalau dia tahu jalan hidupku, maka itu ya kayak gitulah. Maka aku akan timbul seperti mas. Ya, saya cari. Atau ada saudara yang bisa dapat? Nggak apa-apa kita. Saya baru keingat juga begitu. Ayat 23 10. 23 kok bukan 25 aku kan? Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul. Waduh, beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Dia tahu jalan hidupku. Setiap pribadi-pribadi kita ada di tangan Tuhan. Tuhan melukis pribadi-pribadi kita. Ya, di tangannya. Sebab dia tahu jalan hidup kita. Amin. Ya, dia tahu hidup kita. Saudara, sudah cukup panjang kali, tapi satu kali Petrus dengan teman-teman. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-5, Petrus dengan teman-teman Tuhan ajak menyeberang. Setelah mereka mengalami mujizat, kasih makan 5.000 orang, menyeberang. Kemudian Yesus dia sendirian ada di bukit untuk berdoa. Saudara, Tuhan tahu enggak mereka akan mengalami angin? Tahu. Tuhan tahu, bahkan Tuhan izinkan mereka mengalami angin sakal. Mereka mengalami angin sakal yang mereka, walaupun Petrus adalah orang ahli nelayan, tapi menghadapi akan angin sakal. Sampai ketika Yesus juga mau lewat di tengah gelombang, di tengah angin. Galilea sebenarnya tidak terlalu besar danaunya. Kalau siapa pernah pergi ke danau apa sih dari Sumatera, apa namanya, itu besar sekali danaunya, itu waktu saya ke sana saya lihat, wah cuma segini rupanya ya, tidak terlalu besar. Tapi waktu itu gelombang, kenapa kok dia bisa tiba-tiba gelombang? Tuhan izinkan, bahkan mungkin Tuhan yang bangkitkan itu gelombang itu, karena Tuhan mau pengen tahu bagaimana akan pandangan karakter dari ketika mereka mengalami mujizat. Waktu mereka menghadapi angin, teriak mereka ketakutan, apalagi waktu mereka sementara ketakutan, ada orang lewat, ada hantu laut lagi lewat. Kita kalau sudah dalam keadaan kalut, waduh, utang sang belum selesai, ini lagi sudah ada masalah lagi. Masalah satu belum selesai, sudah ada lagi masalah satu.
Pokoknya katanya dia bilang sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Aduh, tangganya tangga gede lagi, bukan cuma tangga kecil. Nah ini, walaupun mungkin itu adalah sudah pertolongan, tapi karena ini nih sudah bentok dengan masalah, ini sudah mentok dengan kesulitan, dengan gejol, dengan tekanan yang berat, kita sudah tidak bisa dapat berdoa. Iya, saya bersyukur saudaraku, di tempat ini saya bisa dapat mengalami merasakan akan Tuhan. Amin. Anda meninggalkan tahun 2022, masuk di 2023. Masuklah dengan pribadi yang telah mengenal Tuhan. Amin. Pribadi yang telah mengalami akan namanya ciptaan baru. Amin. Karena siapapun Anda, Tuhan tidak melihat latar belakang. Tuhan tidak melihat, waduh ini ganteng, ini cantik, ini kaya, ini miskin. Tidak. Tetapi Tuhan melihat hati yang betul-betul mengalami akan namanya ciptaan baru. Amin. Ketika kita mengalami ciptaan baru, orang yang bisa berjumpa dengan Tuhan, pertama, tangannya bersih. Tangan ini bicara soal apa? Karakter. Tangan ini bicara soal apa? Perbuatan. Yesaya 1 ayat yang ke-15 berkata bahwa di sana dikatakan berkali-kali kita mengangkat tangan untuk berdoa. Sorga berkata, aku tidak mengenal engkau karena tanganmu penuh dengan darah. Berkali-kali kita berdoa, aku tidak akan mendengarnya sebab tanganmu penuh dengan darah. Tangan adalah bicara soal karakter. Tangan bicara soal perbuatan kita. Sebab itu untuk Anda mengalami Tuhan, siapakah yang bisa datang naik ke gunung Tuhan yang kudus? Siapakah yang bisa jumpa dengan Allah, yang bisa mengalami Tuhan? Ini bukan ditujukan kepada orang yang di luar sana, tetapi ditujukan kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang yang telah mengenal Tuhan, yang telah berseru-seru kepada Tuhan. Dan saya percaya Anda itu adalah kita. Kita itu adalah orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Bukan dikategorikan di pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, tetapi kita adalah manusia yang telah mengalami akan ciptaan. Amin. Menjadi pribadi yang berkarakter Allah adalah pribadi yang di dalamnya telah melalui proses. Sekali lagi prosesnya, Anda jangan lawan proses, jangan lawan, tetapi berserah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Proses ini saya tidak tahu sejauh mana proses yang Anda hadapi. Proses keluargamu, proses rumah tanggamu, proses penyakit yang Anda hadapi, proses keluarga, proses pekerjaan, ekonomi, saya tidak tahu, penyakit. Tapi kita kalau ada sampai saat ini, itu adalah karena Tuhan. Yes, amin. Haleluya. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian yang singkat. Haleluya. Ketika saya sementara membangun, peristiwa sudah agak lama. Ketika saya sementara membangun, waktu sementara membangun, saya naik di atas teras dan lebih tinggi dari ini untuk mencabut seng, genteng, ya apa sih namanya, yang gelombang itu, asbes. Waktu saya naik, kemudian saya injak, waduh, gua kena di asbes, kena lagi di kena di antara, waduh, jatuh, berbuk, jatuh ini duluan. Orang kan sudah kena tulang ekor, saya seperti lupa, jadi gelap mata, aduh gelap. Tuhan tolong, saya masuk ke kamar. Saya hanya berkata bahwa Tuhan, apakah saya menjadi buta ini? Saya gelap, nggak bisa melihat. Saya lihat, aduh Tuhan, ada di mana saya? Kok gelap? Tuhan, saya berteriak, berseru hanya kepada Tuhan. Saya berteriak kepada Tuhan. Waktu saya berteriak kepada Tuhan, istriku datang. Kenapa? Saya jatuh dari atas. Terus jatuhnya ini duluan, pantat, tulang ekor kena. Terus
ya saya nggak bisa melihat kamu. Waduh, buta dong jadinya. Tapi saya mau sampaikan, kalau kita ada sampai saat ini, itu adalah karena Tuhan. Ya, saya ingin bisa doa, Tuhan, Engkau dipermuliakan. Tuhan, Engkau Allah yang diagungkan. Malam saya doa, waktu malam saya doa mengangkat tangan, saya bisa lihat, karena Tuhan. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, dan selamanya. Saya nikah dengan istri. Saya nikah waktu itu tidak banyak, tidak. Sekarang cuma 2 minggu kenal udah nikah. Saya tidak tahu istriku ada benjolan di sini. Ada benjolan, saya lemam. Ini kenapa nih? Ada benjolan. Waduh, sudah nikah. Gimana ya? Sudah nikah. Apakah saya harus mesti? Jadi saya baru tahu bahwa di sini ada benjolan. Terlambat sudah. Ini sudah lama. Iya, masih di sekolah Alkitab. Dia sudah ada benjolannya. Bonus namanya Kak. Apa mau cerai? Nggak mungkin. Jadi gimana? Diobatin. Saya datang ke dokter. Dokter bilang waktu itu di rumah sakit rumah sakit Cipto. Dokter bilang harus operasi, mumpung masih kecil. Aduh, ya operasi. Tapi istriku tidak mau. Dia bilang enggak lah. Bagaimana? Enggak mau. Waduh, waktu melahirkan lebih gede. Rupanya, ya nggak tahu kok lebih gede. Dia lahiran tuh di bidan. Jadi lebih gede ininya. Waduh, Tuhan tolong. Lebih besar. Sampai dia begini, kalau dia pakai itu lensa yang agak besar, handuk apa taruh di sini, diputar. Ya namanya perempuan biar cantik, kalau ada sakit ya kayak gimana ya. Saudara, waktu berjalan, saya dapat duit, pokoknya dapat berkat lah dari Tuhan, lebih besar dari yang saudara pikirkan. Terus bawa ke Malaysia. Istriku bilang begini, gak mau, saya tidak mau. Kamu sakit, kamu ada, gak mau. Tidak mengurangi akan cintanya kepada Tuhan walaupun itu ya diapain. Sekali waktu kami sementara ibadah seperti biasa, saya lihat ini orang ini lagi gelisah. Kenapa ini? Dia gelisah begini. Saya datangin, Mang, kamu kenapa, Mang? Dia ambil tangan saya, dia taruh di leher ini. Saya kaget. Saya bilang, Tuhan, saya cari itu sudah hilang. Amin. Yesus. Sampai sekarang Yesus bersih. Haleluya. Bersih. Allah yang kita sembah, Allah yang bukan manusia untuk berbohong. Amin. Manusia baru bisa berbohong, tapi Dia adalah Allah yang sekali berjanji adalah ya dan amin. Ketika kita masuk di dalam sebagai manusia yang telah diciptakan baru, maka cuma sakit. Saya terbalik di tol antara Bogor Jakarta. Saya sebagai penumpang, terus teman saya bawa mobil. Kemudian dia baru dapat mobil. Waduh, senang banget dia dapat mobil Espas, mobil second. Tapi baru dia dapat dikasih mobil Espas. Senang, dia jemput kita di Cipanas. Saya ada doa, terus kita turun. Waktu turun di Jagorawi, ambil waktu itu masih zaman karcis. Kemudian dia pacu
maju itu mobil. Waduh, saya bilang, cuman saya iseng banget, saya bilang, mantep banget ini Om. Oh iya Om, bagus Om, masih mantap ini mobil. Waduh, dia mungkin gimana, dia tancap lagi tuh mobil. 100, 110, masuk 120. Hai, temen di belakang teriak, pecah ban, benar pecah ban. Ban belakang. Waktu ban belakang pecah, dia ketarik begitu, dia bas. Wih, dia bas. Saya lihat kakinya dia pencet, kopleng. Wah, itu mobil meluncur agak turunan. Meluncur itu mobil, dia begini. Saya bilang lepas koplengnya, tapi dia sudah tidak bisa. Namanya dia belum bisa. Dia begini tuh mobil, puas. Nah, begini, ya udah. Terguling, bang, wah saya lihat udah muter lagi, waduh, pecah kaca depan, pintu sliding mental. Ya, berhenti itu mobil, berhenti di tengah-tengah antara ke Bogor dan ke Jakarta. Berhenti, saya kegantung, nih keluar darah, mulut keluar darah, hidung darah keluar netes. Itu mobil bunyi, mau meledakin mobil. Di saat-saat di sisa-sisa saya punya, saya berusaha untuk keluar. Sopir di bawah, saya tergantung. Tuh mobil nggak begini. Tapi saya keluar, saya berusaha untuk saya keluar. Saya ketahan dengan safety belt. Saya berusaha keluar. Setelah saya di situ, saya tidak tahu lagi. Saya ingat saya sudah ada di rumah sakit Bogor PMI. Dokter bilang harus operasi. Kepala saya lembek nih, segini nih, lembek banget. Terus tulang saya leher patah, dipakai koral. Nggak bisa bikin apa-apa, pakai koral penyangga. Kalau dia sakit, kalau dia bergerak sedikit sakit yang luar biasa. Itu tulang belakang itu di ruas tulang itu ada hitam, darah mati. Harus operasi. Istriku hanya bisa teriak kepada Tuhan, nangis kepada Tuhan. Ya operasi, ada tangan operasi. Waktu mau operasi, teman-teman doa. Jam 12 doa. Di dalam ruangan kelas 2, dia RS Karolus. Dari Bogor dipindahkan ke Karolus. Berdoa. Saudara, doanya nggak bisa kuat karena di dalam rumah sakit. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, doa yang diangkat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, atmosfer surga terasa di situ. Nyanyi walaupun itu tidak keluar dengan kuat, tetapi atmosfer surga ada di tempat itu. Waktu sementara penyembahan kepada Tuhan, saya dengar teman-teman itu tidak doa Tuhan tolong, tidak, cuma angkat di dalam penyembahan, angkat penyembahan kepada Tuhan, dinaikkan penyembahan kepada Tuhan. Waktu penyembahan dinaikkan, saudara, kaki saya bergerak, kaki kiri, kaki kanan bergerak, kemudian dia keangkat kaki saya, terangkat. Yang tadinya saya sudah lumpuh, tidak bergerak, tidak, pokoknya hanya mata yang bisa bergerak, semua. Tapi waktu itu kaki saya bergerak. Saya bilang, coba lihat kaki saya bergerak nggak? Enggak, terasa bergerak dari sini. Wah, kemudian dia bergerak, kemudian saya ada kekuatan yang muncul, kemudian saya coba angkat, bergerak sedikit saja bergerak, tapi itu saja sudah puji Tuhan. Bukan cuma itu, kemudian Tuhan operasi yang luar biasa, yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Satu malam itu
dari jam 11 sampai jam 2 pagi. Kaki saya akhirnya bisa keangkat. Kaki kiri, kaki kanan, badan saya, kemudian tangan saya, semua leher saya bisa bergerak dan bisa bunyi geretek, ya bunyi kayak gitu. Dan akhirnya saya, kok leher saya sudah enak. Oh, meledak suasana, meledak. Oh, meledak dengan suasana hadirat Allah. Saya bisa keangkat kaki saya, kaki kanan, semua badan saya bisa bergerak. Dan itu Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang bisa. Suster datang, ini ada apa ini? Saya bilang, suster, saya tidak operasi besok. Lah, kenapa? Saya sudah sembuh, suster. Coba suster lihat, saya angkat tangan saya goyang leher saya angkat tangan saya, waduh, kok bisa ya? Biar bisa Tuhan lakukan itu. Dia panggil dokter, dibawa, panggil dokter, datang 2 dokter, 1 dokter jaga, 1 dokter spesialis. Karena sudah mau operasi jam 5, dibawa, masuk ke CT scan, puas, ke lubang itu bisa masuk. Muter-muter lampu ya. Hasilnya ada 15 lembar. Dan siangnya hasilnya dokter bilang sudah bersih. Amin. Tuhan sudah sembuh. Dan saya bisa ada sampai saat ini. Tidak mengalami. Waduh, harus. Dokter bilang harus 3 bulan bed rest. Paling kurang itu 3 bulan bed rest. Kemudian biayanya itu bisa 100 juta lebih. Tapi bagi Allah, amin, ketika kita mengalami akan proses, Dia adalah Allah yang menyembuhkan, amin. Dia adalah Allah yang tidak berubah dulu hari ini, bahkan sampai saat ini. Sebentar kita betulkan kepala saya. Saya harap kita tidak melihat kiri kanan. Coba kita tutup mata. Pelayan mesin kan belum maju ke depan ya. Kita tidak lihat kiri kanan karena izinkan Dia mau lawat kita malam ini. Karena jangan tinggalkan tempat ini sebelum engkau mengalami akan Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Ya Roh mata kaya Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Izinkan Dia mencapai engkau. Mungkin engkau adalah orang yang tidak dipedulikan. Mungkin engkau merasa engkau tidak berdaya, atau mungkin dikecilkan, atau mungkin engkau mengalami Tuhan. Suami merasa dingin dengan istri, tapi biar malam ini hadirat Allah akan mengganggu. Hadirat Allah akan menjamah engkau. Hadirat Allah menjamah melawat engkau. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Engkau mungkin bersembunyi kepada suami. Suami mungkin bersembunyi kepada istri. Malam ini Tuhan menjamah engkau. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Ya Rama takaya takaya. Kau jangan merasa engkau tidak ada orang yang peduli engkau. Karena mata Tuhan tertuju kepadamu malam ini. Mata Allah tidak bisa ditutupi, tidak bisa dihalangi untuk Dia menjangkau engkau malam ini. Sekian lama engkau berdoa, Tuhan ini penyakit belum disembuhkan. Tetapi biarlah malam ini angkat hatimu kepada Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan mau jamah engkau. Izinkan Tuhan mau engkau dilawat oleh Allah malam ini. Ya Yes. Jangan tahan diri. Ketika engkau mau mengangkat tangan, silakan engkau mengangkat tangan. Jangan
keuangan, masalah, menghadapi utang piutang. Jemaat Tuhan, terima kasih karena musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah untuk selamanya. Tetap percaya. Amin. Yakin Tuhan amin, amin. Ini kami Tuhan di udara, Tuhan pelihara. Karena mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini sambil bangkit berdiri. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan berlaku tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan. Yes, selalu tanpa seizin. Yes, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Mari beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Yes, yes, terima kasih Tuhan. Buatanmu malam ini, mereka yang sakit telah disembuhkan, yang mengalami masalah, yang mengalami tekanan beban berat, kami dipulihkan malam ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur sudah penuh firman Allah. Haleluya. Mari semua yang percaya, mari sama-sama katakan Haleluya, semua diberkati, amin. Kita memberikan persembahan kedua. Saya undang yang bertugas berdoa bisa maju ke depan. Yang bertugas berdoa. Tadi kan yang pertama nih, yang kedua. Kan dua kali doa. Terima kasih Bapak Wanda ini Kau telah memimpin kami hingga kemenangan. Ini tiba saat Tuhan kami mau memberi persembahan. Kami mau memberi persembahan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Tuhan. Kiranya sucikan dan kuduskan Tuhan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia
besar, Dia sanggup, oh Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, oh katakan Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Perkara yang besar, mari sama-sama kita lagi berdiri. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Oh Yesus sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yang bertugas doa siapa? Sebelum kita berdoa, kita boleh menaikkan lagu ini buat bangsa kita. dosa pelanggaran yang dilakukan bangsa kami, Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan yang dilakukan bangsa kami di hadapan-Mu, Tuhan, luputkan setiap masalah dalam bangsa kami. Tuhan, kami berdoa buat Cianjur, Tuhan. Kau melihat Cianjur, Bapa. Kami yakin dan percaya, Tuhan, izinkan terjadi untuk melihat lawatan atas bangsa kami. Terjadi lawatan atas bangsa kami, Tuhan Yesus. Banyak jiwa dimenangkan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Engkau melawat dan memulihkan setiap keluarga yang terkena bencana, Tuhan. Yang kehilangan keluarga, Bapa. Pulihkan hati mereka, Tuhan. Pulihkan, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami minta anugerah-Mu untuk bangsa kami, Tuhan. Kami minta belas kasihan turun untuk bangsa kami, Bapa. Supaya bangsa kami dipulihkan lagi, Tuhan. Dipulihkan dalam segala hal. Dipulihkan semuanya, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Tuhan, bangkitkan lagi gereja-gereja di bangsa kami, Tuhan. Tuhan, bangkitkan lagi pelayanan di bangsa kami ini, para misionaris-Mu, Tuhan. Tuhan, pakai
dahsyat lagi Tuhan, jangkau jiwa Tuhan Yesus. Baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok sekalipun, Tuhan pakai mereka secara luar biasa Tuhan menjangkau jiwa Bapak. Ini kami berada di zaman akhir Tuhan, supaya kami melihat lawatan terjadi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau pakai setiap hamba-hambamu Tuhan, lawat mereka, pekerjaan pelayanan mereka Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman yang sudah dibagikan buat kami Tuhan. Biar iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kami, proses yang terjadi dalam setiap rumah tangga kami Tuhan Yesus. Itu membuat kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Tuhan akan membuat karakter kami menjadi baru. Tuhan akan membuat pribadi kami menjadi baru. Kerohanian kami semakin meningkat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau memakai hamba-Mu Tuhan, Pak Weli Gerangan. Semakin dahsyat lagi Tuhan, Kau memberkati pelayanannya Bapak, berkati pekerjaan tangannya Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat PD Emmanuel di tempat ini Tuhan, buat segala rencana yang akan kami lakukan, yaitu Natal kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan perpanjangan gedung ini juga Tuhan Yesus. Engkau Allah Jehovah Jireh yang akan mencukupkan segala yang kami perlukan Tuhan Yesus. Apabila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menurunkan tangan-Nya untuk menolong kami. Tuhan akan mencukupkan apa yang kami perlukan. Kau berikan cuaca yang baik Tuhan untuk Natal kami Tuhan Yesus. Terima kasih supaya kami semakin bergandeng tangan Tuhan untuk memajukan pelayanan di tempat ini Bapak. Kami berdoa buat persekutuan 2 Gol juga di tempat ini Tuhan. Kau memberkati juga Pak Timi Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanan mereka Tuhan, dan setiap jemaatnya Tuhan juga memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota di mana kami masing-masing tinggal Tuhan. Kami berdiri buat kota kami Tuhan. Tuhan tidak secara kebetulan menempatkan kami di kota kami. Kami akan percaya Tuhan punya rencana buat kami, berdoa buat kota kami. Tuhan memberkati kota kami Tuhan Yesus, memberkati setiap komplek rumah di mana kami ada, para tetangga kami melalui kehidupan kami. Tuhan juga memakai kami menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada malam hari ini. Kami sungguh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biar kami terus bergandengan tangan untuk menaikkan syukur kami di dalam Engkau Tuhan melalui ibadah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bu Devi ya Tuhan, buat doa buat Bu Ani dan anaknya Ramses Tuhan Yesus. Kau memulihkan kesehatan mereka Tuhan Yesus. Apapun penyakit mereka dan yang dialami saat ini Tuhan, kami bersatu hari titik di tempat ini Tuhan Yesus berdoa, segala penyakit yang mereka derita Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan pulih secara sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan doa kami, syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menyempurnakannya Tuhan, biar segala kemuliaan, segala hormat kami kembalikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan pulang, kami menerima berkat-Mu dari hamba-Mu ya Tuhan. Kita akan berdoa, saya rindu kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari ketika Engkau mendengar ucapan berkat, pastikan itu berkatnya datangnya dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Sebab itu saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang manis dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, urapan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari saat malam ini, besok seterusnya sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, doa dan bersyukur.